Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 akan menjelaskan materi dari mata kuliah peteorologi. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Prihriyanti dengan NIM 23660123 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nugrafina dengan NIM 23660124. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bawakan yaitu pengertian metamorfisme, tekstur batuan metamorf, klasifikasi batuan sedimen, provenance dan diagnosis batuan sedimen, dan pengantar lingkungan pengendapan. Materi pertama yaitu pengertian metamorfisme. Metamorfisme adalah perubahan batuan asal atau protolit yang menjadi batuan baru akibat perubahan kondisi fisik, kimia, terutama suhu, tekanan, dan interaksi dengan fluida kimia reaktif. Perubahan ini umumnya terjadi jauh dalam kerak bumi, di mana batuan mengalami suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibanding kondisi pembentukannya. Kemudian agen metamorfisme yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tekanan meningkat seiring kedalaman. Tekanan tinggi menyebabkan perubahan tekstur, pembentukan foliasi, dan stabilitas mineral yang baru. Tekanan juga mengurangi volume dan porositas batuan. Kemudian yang kedua, suhu atau temperatur meningkatkan stabilitas mineral dan menyebabkan proses rekristalisasi, di mana kristal baru tumbuh dari mineral asal. Kemudian ketiga adalah fluida kimia reaktif, yaitu fluida panas memfasilitasi reaksi antar mineral dan mempercepat proses metamorf. Ia juga menjadi media transportasi ion, penting dalam pembentukan endapan mineral. Kemudian yaitu klasifikasi batuan metamorf. Yang pertama, batuan metamorf diklasifikasikan berdasarkan proses yang dialaminya, yaitu kompaksi. Butiran mineral menjadi lebih rapat, porositas berkurang, misalnya lempung, shell, dan slate. Yang kedua yaitu rekristalisasi, di mana pertumbuhan kristal baru tanpa mengubah komposisi kimia. Orientasi mineral akibat tekanan membentuk foliasi atau penjajaran mineral. Lanjut pada materi kedua yaitu tekstur batuan metamorf. Yang pertama, foliasi terjadi karena tekanan arah menyebabkan mineral sejajar dalam bentuk lapisan atau pita. Tekstur ini khas pada batuan yang mengandung mineral pipih seperti mika. Contoh batuan foliasi yaitu slate atau foliasi halus tanpa butiran terlihat. Kemudian filit, permukaan mengkilap lebih berlipat dari slate. Kemudian sekis yaitu foliasi jelas dengan butiran mineral tampak. Dan gneis, banding gasar, mirip batuan beku. Yang kedua, non-foliasi, tidak menunjukkan pola penjajaran, terbentuk dari tekanan yang seragam. Contohnya yaitu batuan marmer dari batuan kapur dan kuarsa dari batu pasir kuarsa. Tipe metamorfisme yang pertama, metamorfisme kontak terjadi karena kenaikan suhu dan intrusi magma tanpa tekanan dominan. Yang kedua yaitu etamorfisme regional terjadi dalam skala besar akibat tekanan dan suhu tinggi, seiring terkait dengan tumbukan lempeng tektonik. Yang ketiga, metamorfisme tekanan tinggi regional, melibatkan tekanan yang ekstrim, biasanya pada zona subduksi. Yang keempat, metamorfisme kejut atau shock diakibatkan oleh tekanan mendadak dan sangat tinggi seperti dari tumbukan meteorit. Tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen mencakup ukuran dan distribusi butir, morfologi butir, fitur permukaan, serta karakteristik porositas dan permeabilitas. Faktor ini sangat penting untuk menafsirkan proses pengendapan dan potensi aliran fluida dalam batuan.
Studi tekstur dilakukan di laboratorium, tetapi pengamatan awal dilakukan di lapangan menggunakan alat seperti lensa tangan dan bagan pembanding ukuran butir. Ukuran butir atau grain size berkaitan dengan klasifikasi batuan menggunakan skema Aden-Ward. Ukuran ini menggambarkan energi lingkungan pengendapan, jarak dari sumber sedimen, dan jenis material yang tersedia. Arus yang kuat mengendapkan sedimen kasar, sementara sedimen halus terendapkan di lingkungan energi rendah. Kemudian sortasi atau sorting menunjukkan tingkat penyebaran ukuran butir dalam sedimen. Penyortiran baik terjadi karena transportasi yang lama atau pengolahan ulang, sedangkan penyortiran buruk berasal dari pengendapan cepat. Kerikil dan lumpur cenderung sulit disortir. Morfologi butir dibagi menjadi shape atau bentuk, berbanding sumbu panjang, menengah, dan pendek. Digunakan untuk butir besar seperti kerakal. Kemudian roundness atau kebundaran, sejauh mana sudut dan tepi butir membulat. Kemudian sphericity, seberapa dekat bentuk butir menyerupai bola. Kemudian fabric atau kemas, sedimen mencakup orientasi dan susunan butir, mempengaruhi kerapatan dan hubungan antar butir dengan matriks. Fabrik kasar bisa dilihat langsung, sedangkan fabrik halus membutuhkan mikroskop. Struktur batuan sedimen. Struktur batuan sedimen adalah fitur yang terbentuk dalam atau antar lapisan sedimen akibat proses fisika, kimia, atau biologis. Struktur ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, struktur erosi, terbentuk karena arus yang mengikis permukaan sedimen sebelum pengendapan. Contohnya yaitu termaksud flood marks, reel marks, dan glacial stray. Yang kedua, struktur pengendapan, terbentuk selama proses pengendapan. Contohnya laminasi sejajar, laminasi bergelombang, lentikular, dan flasher. Struktur ini mencirikan variasi kecepatan aliran dan ukuran butir. Yang ketiga yaitu struktur pasca pengendapan, terjadi saat sedimen belum sepenuhnya mengeras. Contohnya selam, convolute bedding, load case, dan struktur pelarian air. Ini sering diakibatkan oleh deformasi internal atau tekanan dari atas. Yang keempat, struktur biogenik, disebabkan oleh aktivitas organisme seperti tumbuhan atau hewan, termaksud bioturbasi, jejak fosil, dan struktur pertumbuhan biologi seperti stromatolit seringkali sulit dibedakan dari struktur anorganik. Komposisi batuan sedimen. Komposisi batuan sedimen mengacu pada unsur penyusunnya, termaksud kerangka atau bahan kasar, fragmen mineral batuan, sisa organisme, matriks itu material halus di antara butiran, semen itu mineral autogenik atau bahan pengikat hasil diagnesis. Komposisi ini beragam, tergantung pada jenis sedimen dan proses pembentukannya. Hampir semua jenis partikel dari sumber geologis maupun biologis dapat ditemukan dalam batuan sedimen. Materi yang ketiga itu klasifikasi batuan sedimen. Batuan sedimen diklasifikasikan berdasarkan asal-usul dan komposisi materialnya menjadi 4 kelompok utama, yaitu pertama sedimentary genus atau klastik, terdiri dari butiran detrital hasil pelapukan dan erosi batuan sebelumnya. Contoh batuannya konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan paleosol. Umumnya terbentuk secara fisik melalui proses mekanik. Yang kedua yaitu sedimen biogenik atau organik, terbentuk dari sisa-sisa organisme seperti kerangka atau bahan organik yang telah dibiosintesis.
Contohnya yaitu batu gamping, dolomit, rijang, fosforit, dan batu bara. Beberapa batu gamping juga bisa berasal dari proses kimiawi. Yang ketiga, sedimen kemogenik atau kimia terbentuk dari pengendapan langsung mineral dari larutan. Contoh evaporit, batu pasir atau ironstone, karbonat tertentu, dan durex. Keempat, sedimen vulkanik plastik atau piroklastik berasal dari material vulkanik seperti abu dan fragmen batuan hasil letusan. Contohnya tufa, aglomerat, hycloclastis, dan piroklastis. Jenis-jenis batuan sedimen berdasarkan tekstur dan lingkungannya, itu konglomerat dan breksi, batuan sedimen kasar dengan dominasi klastik lebih besar 2 mm. Konglomerat memiliki bentuk butir bulat, sedangkan breksi memiliki fragmen bersudut. Biasa terbentuk di lingkungan aliran deras atau debris flow. Batu pasir atau sandstone tersusun atas butiran berukuran pasir 0,063 sampai 2 mm dan ditemukan luas dari daratan ke laut dalam. Variasi seperti arenaceous, waxy, dan grey wax menunjukkan lingkungan pengendapan yang beragam. Batu lumpur atau mud rock ditemukan di lingkungan berenergi rendah seperti danau, delta, atau laut dalam. Mengandung material sangat halus, lempung lanau, dan mencakup shale, siltstone, dan mudstone. Sedimen anklastik karbonat membentuk sekitar 20% dari batuan sedimen dunia. Terdiri dari mineral karbonat seperti kalsit, dolomit, dan aragonit. Umumnya terbentuk di lingkungan laut dangkal. Rijang, batuan silika halus yang bisa berasal dari proses biogenik atau kimiawi. Tersusun dari kuarsa mikrokristalin dengan sedikit pengotor. Fosforit mengandung fosfat, terbentuk di lingkungan laut dangkal dengan produktivitas biologis tinggi dan kadar oksigen rendah. Biasanya berupa nodul, pelet, atau lapisan tipis. Selanjutnya materi keempat yaitu provenance dan diagnosis batuan sedimen. Yang pertama, provenance batuan sedimen adalah studi tentang asal-usul material penyusun batuan sedimen. Istilah ini mencakup lokasi sumber, jarak dan arah dari sumber, jenis batuan induk, kondisi tektonik, iklim, dan bentuk topografi daerah. Sumber provenance sangat penting untuk merekonstruksi paleogeografi masa lalu seperti posisi lautan dan daratan tinggi yang telah hilang. Studi provenance umumnya difokuskan pada batu pasir karena batu pasir banyak mengandung mineral detrital seperti kuarsa, feldspar, mika, mineral berat, dan fragmen batuan. Teknik analisis meliputi petrografi, mikroskop, katodoluminesensi atau CL, dan studi geokimia elemen, jejak serta isotop. A. Kuarsa sebagai mineral utama dalam batu pasir. Kuarsa mengandung inklusi atau cairan atau mineral dan menunjukkan pola kepunahan yang dapat menandai sumbernya. Citra CL kuarsa juga memberikan petunjuk asal memulai warna, misalnya biru untuk kuarsa plutonik, merah untuk kuarsa vulkanik. B. Feldspar
Feldspar lebih mudah terurai dibandingkan kuarsa sehingga keberadaannya menunjukkan batuan sumber yang lebih mudah atau tidak banyak mengalami daur ulang. Jenis dan zonasi feldspar juga memberikan petunjuk litologi batuan sumber. C. Mineral berat dan fragmen batuan. Mineral berat digunakan untuk menafsirkan litologi sumber, karena tiap jenis batuan menghasilkan kombinasi mineral berat yang berbeda. Fragmen batuan sangat informatif karena menunjukkan langsung litologi asal seperti batuan vulkanik, metamorf, atau karbonat. D. Geokimia batuan utuh. Komposisi kimia keseluruhan dari batu pasir bisa dibandingkan dengan batuan sumber untuk menilai provenance, terutama dengan melihat rasio unsur mayor dan minor. E. Kaitan provenance dengan tektonik, mineralogi, dan geokimia sedimen mencerminkan juga pengaturan tektonik seperti margin pasif, aktif, atau zona tumbukan. Dickinson membagi provenance ke dalam 3 tipe utama: blok kontinental, busur magmatik, dan orogen daur ulang. F. Iklim dan relief. Iklim mempengaruhi pelapukan mineral. Iklim panas dan lembab menyebabkan pelapukan intensif, sedangkan daerah dingin dan kering cenderung melestarikan mineral yang tidak stabil. Relief tinggi menghasilkan erosi cepat, sedangkan relief rendah cenderung memperpanjang pelapukan. G. Provenance batu konglomerat. Meskipun kurang umum, konglomerat sangat informatif karena terdiri dari fragmen batuan besar yang dapat dihubungkan ke jenis batuan induk. H. Provenance shell dan mudstone. Walau sulit diteliti karena butirannya halus, provenance shell dapat dipelajari melalui partikel silt atau sand yang dikandungnya dan melalui analisis geokimia unsur tanah jarang. 2. Diagenesis batuan sedimen. Diagenesis adalah semua proses fisik, kimia, dan biologis yang mengubah sedimen setelah pengendapan, termasuk selama penguburan sehingga pengangkatan kembali ke permukaan. A. Tahap diagenesis. Yang pertama, aegenesis. Tahap awal berlangsung dekat permukaan atau kedalaman dangkal. Terjadi kompaksi, pelepasan air pori, dan sementasi awal. Yang kedua, masogenesis. Tahap penguburan dalam dengan suhu dan tekanan peningkat. Terbentuk mineral baru dan terjadi pelarutan. Ketiga, telegenesis, yaitu tahap saat sedimen yang telah terkubur terangkat kembali dengan terpapar air meteorik, terjadi reaksi pelarut dan rekristalisasi. B. Lingkungan. Diagenesis. Diagenesis berlangsung pada rentang suhu dan tekanan dari kondisi pelapukan sehingga mendekati metamorfisme sekitar 200-250 derajat Celcius dan
kurang dari 5B. Betas dengan dialisis dan metamorfisme. C. Diagnosis batuan. Karbonat walau mengikuti tahap yang mirip dengan batuan silisiklastik, karbonat cenderung mengalami diagenesis yang lebih kompleks, terutama karena asalnya yang umumnya dari lingkungan laut. Karbonat non-marin umumnya lebih stabil dan kurang terpengaruh oleh diagenesis. Selanjutnya pada materi kelima, pengantar lingkungan pengendapan. Sedimen yang ada di permukaan bumi saat ini terbentuk di berbagai lingkungan pengendapan, seperti sungai, danau, gurun, laut, dan glaster. Memahami lingkungan ini penting untuk menafsirkan rekaman sedimen purba karena sebagian besar fasies batuan dapat dilacak kembali ke lingkungan tersebut. Studi terhadap proses modern juga menjadi analog untuk memahami bentuk fosil lingkungan pengendapan. Beberapa fasies memiliki analog modern yang jelas, sementara lainnya seperti formasi besi berpita atau Banden Iron Formation atau batu pasir masif laut dalam sulit dicocokkan dengan lingkungan masa kini. Tujuan analisis sedimen. Salah satu tujuan utama analisis sedimen di lapangan adalah untuk memahami sistem pengendapan dengan menggabungkan informasi. Ciri fasiesnya yaitu struktur sedimen, pola urutan dan siklus, tren lateral dan vertikal, elemen arsitektur, geometri, kontrol dan laju sedimentasi. Dengan data tersebut, kita dapat menyimpulkan jenis lingkungan pengendapan dan perubahan yang terjadi selama prosesnya. Jenis-jenis lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan diklasifikasikan berdasarkan proses dominan dan lokasi terbentuknya. Beberapa di antaranya: 1. Fluvial atau sungai, merujuk pada endapan yang dibawa dan diendapkan oleh aliran sungai, dicirikan oleh struktur lapisan silang, batu pasir berlapis, dan sedimen dengan sortasi sedang hingga buruk. 2. Aluvial atau kipas aluvial, terbentuk dari material yang terbawa oleh aliran deras dari pegunungan dan membentuk kipas endapan di dataran. Sedimen biasanya kasar, tidak bersortir, dan berlapis tidak teratur. 3. Eolian atau angin, lingkungan pengendapan yang dikendalikan oleh angin seperti gurun pasir, batu pasir, biasanya sangat halus dan tersortir baik, dengan struktur silang besar dan arah tiupan angin jelas. 4. Glasial atau glacier, melibatkan endapan hasil erosi dan transportasi oleh es, menghasilkan tilite yang tidak tersortir atau campuran lumpur dan kerikil dan struktur varvet, lapisan musim di danau glasial. 5. Delta dan danau atau lacustrine, delta terbentuk di pertemuan sungai dan danau atau laut, dengan struktur khas seperti topset, foreset, bottomset atau lapisan atas, tengah, dan bawah sedimen danau atau lacustrine, biasanya halus dan berkumulasi di perlahan. Selanjutnya kita
Kita masuk materi ke-6 yaitu proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Petrologi batuan metamorf mempelajari proses rekristalisasi batuan dalam kondisi padat di dalam kerak bumi. Sering terlibatkan deformasi yang memicu reaksi mineral melalui tekanan dan pergerakan fluida. Petrologi ini berfokus pada identifikasi mineral batuan metamorf untuk mengetahui asal-usul protolit dan kondisi metamorfisme. Metamorfisme adalah proses perubahan mineral dan tekstur batuan akibat perubahan suhu dan tekanan, tanpa melalui fase cair. Pada suhu rendah, proses ini bersinggungan dengan diagenesis, sedangkan pada suhu tinggi bisa bersinggungan dengan pencairan sebagian anateksis. Berikutnya jenis-jenis metamorfisme. Yang pertama regional, yaitu terjadi pada wilayah luas umumnya saat pembentukan pegunungan. Contohnya Gunung Alpen dan Himalaya, melibatkan tekanan dan suhu tinggi. Yang kedua kontak, terjadi di sekitar intruksi magma karena peningkatan suhu lokal. Contohnya batu gamping menjadi marmer. Yang ketiga boreal, terkubur, terjadi akibat tekanan dan suhu dari penimbunan sedimen di cekungan dalam. Yang keempat dinamis, terjadi karena deformasi dan pergerakan fluida di zona geser kerak bumi. Yang kelima hidrotermal, disebabkan oleh sirkulasi air panas, sering berkaitan dengan endapan biji, contohnya Yellowstone. Batuan metamorf, batuan ini sangat melimpah di kerak bumi, membentuk sekitar 60% volume benua. Mereka terbentuk dari berbagai protolit melalui metamorfisme dan penting dalam memahami evolusi geologi bumi. Batuan metamorf regional sering menunjukkan struktur foliasi seperti shelf, silts, dan gneiss, sedangkan metamorfisme kontak cenderung tidak menunjukkan deformasi besar. Baik, itu tadi materi dari kami dan dapat tarik kesimpulannya yaitu batuan terbentuk dan mengalami perubahan melalui proses geologi yang kompleks di dalam dan di permukaan bumi. Salah satu proses utama adalah metamorfisme, yaitu perubahan batuan asal atau protolit menjadi batuan baru akibat perubahan suhu, tekanan, dan aktivitas fluida. Proses ini menghasilkan batuan metamorf yang merupakan komponen besar kerak benua dan sangat penting dalam interpretasi sejarah geologi. Agen metamorfisme seperti tekanan, suhu, dan fluida kimia reaktif berperan dalam mengubah tekstur dan komposisi mineral batuan berdasarkan prosesnya. Metamorfisme dibagi menjadi berbagai tipe: regional, kontak, boreal, dinamis, dan hidrotermal. Batuan hasil metamorfisme dapat berstruktur foliated, terlapis, atau non-foliasi, tidak berlapis, tergantung dari kondisi tekanan saat proses berlangsung. Sementara itu, batuan sedimen terbentuk melalui pengendapan partikel hasil pelapukan batuan sebelumnya. Tekstur dan komposisinya mencerminkan hasil lingkungan, pengendapan, serta energi dan jarak dari sumber material. Klasifikasi sedimen berdasarkan asalnya meliputi terrigeneis, klastik, biogenik, kemogenik, dan vulkanoklastik. Dalam studi geologi, analisis terhadap tekstur, komposisi, struktur, provenance, dan diagenesis batuan sedimen sangat penting untuk memahami sejarah bumi dan lingkungan purba.
Informasi ini digunakan untuk merekonstruksi proses-proses geologi masa lalu, seperti pembentukan cekungan sedimen, aktivitas tektonik, dan evolusi lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.